Selamat malam, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga pada hari Rabu 25 November 2020. Petugas pelayan firman hari ini dalam ibadah keluarga adalah Ibu Pendeta Devi O. Bawole. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Mari kita menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus malam terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Dia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, saat ini kami bersatu hati, anak-anak-Mu datang mengucap syukur karena di sela-sela kesibukan kami, bahkan era pandemi seperti ini, kami Tuhan izinkan untuk bersekutu walaupun hanya melalui online. Tuhan memberkati jemaat yang mengikuti ibadah hari ini. Biarlah ibadah hari ini Tuhan jualai mengawali, Tuhan memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus semata. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur Pujian secara bergantian yang terambil dari kitab Mazmur 17 ayat 6 sampai 7. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak.
sampai kepadamu. Berikanlah aku pengertianmu. Permohonanku hanya padamu. Bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu. Lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benarlah segala perintah-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Tangan-Mu menjadi penolongku, karena aku pilih titah-titah-Mu. Karya selamat Tuhan kurindukan, dan Taurat mujizat kesukaanku. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang kudus, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah kepada kami kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, yang membimbing dan menuntun kami untuk mengerti jalan Tuhan dan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. Mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia
yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar di hari-hari terakhir di bulan-bulan November ini? Saya mau mengajak kita untuk mengingat bahwa ini adalah minggu yang terakhir sesudah Pentakosta. Masuk minggu tanggal 29, kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Persiapan masa raya Natal, menyongsong kedatangan Tuhan. Artinya mau mengatakan bahwa waktu itu cepat sekali berlalu. Ya, tidak mudah kita melewatinya, tapi kok tahu-tahu waktu itu bisa kita lalui, kita bisa jalani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu semua kita mau mensyukuri bahwa semua ini karena kebaikan dan penyertaan serta perlindungan Tuhan saja. Mengawali khotbah saya, Bapak Ibu, saya mau bertanya nih. Adakah di antara kita yang tahu bahwa kita akan lahir? Bahwa kita akan ada di dunia ini? Ada Bapak Ibu? Semuanya pasti jawabannya sama saya, enggak tahu. Betul, kita semua tidak tahu ya kapan kita akan lahir dan bagaimana kita memulai kehidupan ini. Pada umumnya kita dalam persekutuan ini adalah anak-anak yang lahir dari keluarga yang sudah mengenal Tuhan Yesus atau dari keluarga Kristen. Yang tentu saja dalam pengajaran, dalam bimbingan akan membawa anak-anak untuk mengetahui bahwa kamu ada dan lahir ke dunia ini karena kehendak Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sehingga kalau kita hidup, kamu hidup, anak-anak hidup, hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Artinya kita mau membawa anak-anak kita untuk melaksanakan dan menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tema kita dalam ibadah rumah tangga hari ini adalah hidup berguna bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca tema ini rasanya apa iya Tuhan membutuhkan kita? Ya, Tuhan sudah memiliki segalanya. Dia mampu dan sanggup melakukan apa saja. Tetapi Tuhan mau umatnya mengasihi Tuhan, umatnya hidup dan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Jadi hidup yang dianugerahkan Tuhan ini haruslah kita persembahkan juga untuk Tuhan. Dasar dari kita mau menjadi berguna bagi Tuhan, Paulus mengatakan takut akan Tuhan. Inilah yang membuat Paulus berani melayani, merasa dipakai Tuhan dan berguna bagi banyak orang, supaya mereka mendengar kabar sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, menjadi percaya dan menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, semua didasari pada takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti mengakui Tuhan itu ada dengan kemahakuasaannya
dia sanggup untuk menentukan selamat atau tidak, ya, menerima kerajaannya atau tidak. Kekuasaannya melebihi apapun juga di surga dan di bumi. Wah, luar biasa. Nah, kalau kita sudah memiliki pengenalan akan Allah, maka ada ketaatan, ada tunduk dan patuh kepada Allah. Itulah yang membuat Paulus merasakan bahwa dia sudah dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, dibaharui kehidupannya, dan menjadi berkat bagi sesama. Menjadi alat di tangan Tuhan. Ibu bapak saudara, tekun, tabah Paulus lakukan saat dia melayani. Karena ada banyak tantangannya, ada banyak pergumulannya. Teristimewa di Korintus, Paulus sebagai rasul itu sangat diragukan. Karena rasul itu adalah saksi mata di mana Yesus berbuat banyak mujizat. Yesus mengajarkan kepada banyak murid-murid yang menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus di kayu salib menderita, ya, dan harus dikuburkan, dan bahkan kebangkitannya mengalahkan maut, lalu terangkat ke surga. Jadi peristiwa-peristiwa di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, disitulah rasul-rasul menyaksikan semuanya. Paulus di mana? Dia belum ada. Malah justru dia dikenal sebagai seorang yang ingin menghentikan pekabaran Injil. Tapi peristiwa di mana Tuhan Yesus menjumpai Paulus di dalam perjalanan yang menuju ke Damsyik untuk menghentikan pekabaran Injil itu, justru disitulah Tuhan memanggil, disitulah Tuhan mengutusnya. Ya Bapak Ibu, mengapa engkau menganiaya aku, Saulus, gitu ya? Siapa engkau? Akulah yang engkau aniaya. Padahal murid-murid Yesus yang ditangkap, dibunuh untuk menghentikan pekabaran Injil. Perjumpaan dengan Yesus mengubah seluruh keberadaan hidup Paulus. Yang tadinya ingin menghentikan, sekarang dia tahu Yesus sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah yang membuat Paulus berani melayani Tuhan. Risiko tantangan apapun dia jalani dengan baik. Dan dia mau mengatakan Yesus sendiri yang memanggil dan mengutusnya sebagai seorang rasul. Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pertobatan Paulus itu sudah membuatnya punya keyakinan dan kebesaran kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Dan kepercayaannya itu membuat dia mau banyak orang mendengar dan menjadi percaya lalu mengikut Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus meyakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus menghendaki Paulus sebagai rasul. Di ayat 20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Pengenalan, pengetahuannya tentang Yesus Kristus yang mendamaikan dirinya dengan Allah, yang membuat Paulus sadar bahwa dia dipilih, dilayakkan karena kasih Allah yang besar, karena kehendak Allah sendiri, sehingga ia dipakai Tuhan untuk menjadi utusannya membawa damai.
Bapak Ibu Saudara, bermegah bukan karena hal lahiriah, tetapi hal batiniah. Kita merasa bersyukur, bersuka cita, bangga menjadi murid Kristus. Itu semua karena Kristus sendiri yang sudah menetapkan dan memilih kita sebagai umatnya. Dan bahkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk membawa kabar sukacita di dalam Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita di ayat yang ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Paulus sangat meyakini bahwa pengorbanan Kristus untuk dirinya dan untuk umat Allah. Dan setiap orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus akan hidup bagi Tuhan dan bagi sesama. Tidak lagi menguntungkan diri sendiri, tidak lagi berfokus pada hal-hal pribadi, tapi berfokus pada kehendak Allah bersama dengan umat untuk kepentingan bersama. Itulah yang menjadikan kita umat Tuhan yang sudah dibaharui di dalam Kristus. Belajar dari pengalaman Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan hidup berguna bagi Tuhan di zaman kita sekarang ini. Jika kita takut akan Tuhan, kita memiliki pengenalan akan Tuhan, kita mau taat mengikuti kehendak Tuhan, patuh dan setia melakukannya. Semua karena tuntunan Tuhan dan peranan Roh Kudus yang menolong kita untuk kita mampu melakukannya. Karena kalau dengan kemampuan sendiri, kita tidak akan mampu di dalamnya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita berada di pandemi COVID-19 ini, dan sudah berbulan-bulan lamanya, rasanya kita sudah mulai Tuhan sampai kapan gitu ya. Tetapi kita punya keyakinan besar bahwa firman Allah tidak bisa dihentikan lewat segala peristiwa kehidupan kita teristimewa saat ini. Justru firman Tuhan bisa sampai ke setiap pribadi, setiap rumah tangga, semua anggota keluarga bisa mendengar bersama-sama tentang kehendak Allah. Karena itu bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, dan tetaplah kuat tabah melewati semua ini. Yang kedua, sebagai orang percaya kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah, maka jadilah pembawa damai bagi sesama. Teristimewa dalam hidup rumah tangga yang saat ini anak-anak atau cucu juga bisa ada, orang tua juga bisa ada ya, mama papa atau oma opa bisa ada dalam satu rumah 24 jam bersama gitu ya, karena terbatas. Nah Bapak Ibu, semakin kita sering berinteraksi, tidak jarang interaksi itu membawa perdebatan, pertengkaran ya, atau karena bosan akhirnya kesal sendiri, tetapi kekesalan itu dilampiaskan dengan kepada anak cucu atau kepada orang tua. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Ya, jadilah utusan Tuhan yang membawa damai sejahtera. Itu kita berguna bagi Tuhan dan membawa berkat bagi sesama. Itu contoh di rumah ya. Belum lagi dalam persekutuan, belum lagi dalam pelayanan di tengah masyarakat, belum lagi di kantor ya. Kalau berinteraksi langsung itu bisa tahu ekspresi wajahnya dan sebagainya. Tetapi kalau melalui Zoom ya tetap terbatas menyampaikan maksud dan sesuatu, belum lagi internetnya belum stabil dan sebagainya. Ya, ada saja yang menjadi kendala, bisa saja menjadi perseteruan. Tapi hari ini kita belajar dimanapun kapanpun kita berada, jadilah berguna bagi Tuhan di mana kita membawa damai sejahtera. Dalam tutur kata,
sikap hidup dan perbuatan kita. Hiduplah untuk kemuliaan Tuhan, itu yang ketiga. Yang keempat, kita berguna bagi sesama untuk hal-hal kecil saja, gitu ya. Di saat ini banyak orang membutuhkan masker, ya kita bisa memberikan dan membagikan. Rasanya kecil tetapi ternyata punya makna yang besar. Itu hal kecil sebagai contoh, tetapi bisa juga banyak hal yang kita lakukan dalam dukungan doa, dalam pendampingan, dalam hal-hal yang lainnya. Yang kelima, kita memiliki hidup baru ketika diperdamaikan dengan Allah dan kita menjadi pembawa damai, maka tidak ada lagi rasa takut dan khawatir menjalani hidup ini. Tetaplah memelihara hati bahwa Tuhan ada beserta dengan kita saat ini dimanapun kita berada. Kita semakin kuat, semakin sabar, tabah, dan kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua Bapak Ibu sekalian untuk mempergunakan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di jalanku ku punya sahabat yang dekat, dengan lembut menuntun langkahku. Malam gelap dibuatnya terang cerah, Dialah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhan menemaniku hingga ku masuk ke negeri baka. Lama nian tak ku pahami kasih-Nya, hingga berita salib ku dengar. Ku beriman Dialah juru selamatku, kawan sejati pada jalanku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhan menemaniku hingga ku masuk ke negeri baka. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena kami tahu Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami mohon kiranya kuasa kasih dan tuntunan Roh-Mu yang kudus memberikan kami keyakinan bahwa hidup kami ini adalah anugerah Tuhan, dan kepada Tuhan sajalah kami persembahkan seluruh kehidupan kami, sehingga Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan kami, dalam setiap hal yang kami pikirkan, kami perkatakan, dan kami lakukan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami meneladani Kristus yang taat, yang patuh, sampai harus menjalani berbagai macam hal, penderitaan, bahkan kematian di kayu salib, demi untuk menyelamatkan umat manusia. Maka jika Engkau memakai kami ya Tuhan, beri kami kekuatan dan kemampuan untuk melihat bagaimana
pelayanan itu penuh dengan pengorbanan. Pelayanan itu penuh dengan tantangan dan rintangan. Tapi kuasa Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus menuntun kami melewati semua hal itu. Dan Tuhan memampukan kami untuk menjadi pembawa damai sejahtera di tengah kehidupan ini. Berkati kami masing-masing anggota keluarga yang ada di rumah ya Tuhan, agar kami semua boleh menjadi pembawa damai sejahtera, mengutamakan kepentingan yang satu dengan yang lain, sehingga kedamaian dari Tuhan terlihat di dalam keluarga kami. Istri, suami, anak-anak, orang tua, bahkan mereka yang membantu kami pun, kami mohon Tuhan sertai dan berkati, agar tercipta damai dan kerukunan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengutus kami dimanapun kami berada, sekalipun bekerja masih dari rumah, atau sebagian waktu kami sudah bekerja di kantor, di tempat kami bekerja. Tuhan, berkatilah agar kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, pengendalian diri yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan boleh mendatangkan damai-Mu dimanapun kami berada, membawa sukacita dimanapun kami berada, karena untuk itulah kami ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk waktu-waktu kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Biarlah kami syukuri dengan kehidupan kami yang terus berserah kepada Tuhan dan percaya akan perlindungan Tuhan dari hari ke hari. Bebaskan kami dari rasa takut dan khawatir di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi berilah kami hikmat ya Tuhan, agar protokol kesehatan ini boleh kami laksanakan dengan baik. Dan semua orang pun masing-masing menyadarinya, sehingga kami saling menjaga untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Bapa dalam surga, berkati pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi teristimewa dalam memimpin bangsa ini. Beri kesabaran dan hikmat-Mu, beri kemampuan ya Tuhan untuk menjalani tugas-tugas kepresidenannya. Kami berdoa untuk masyarakat, bangsa dan negara kami. Tuhan tolonglah agar kami dapat melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar. Sehingga kami Tuhan boleh fokus untuk menjadi bagian yang mendatangkan damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada. Berkati mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Dengan kuasa-Mu Engkau sanggup menyembuhkan, dengan penyertaan-Mu Engkau sanggup menyatakan kehendak-Mu. Berkati juga kami yang menjaga mereka. Tuhan berikan kekuatan kesehatan sehingga mampu hadir untuk merawat dengan penuh cinta kasih. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan pada hari ini. Untuk itu dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kolekta yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan, atau dikoordinasikan dengan korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendoakan persembahan syukur kita ini. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, berupa persembahan yang kami berikan kepadamu. Berkati dan kuduskanlah, serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan di jemaatmu. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Peganglah janji Tuhan bahwa Ia selalu menyertai kita, dan karena itu jadikanlah diri kita berguna untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah hidup bersama dengan sesama. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia
Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.